Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam, amma ba'du. Pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, summal hamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas kehendaknya alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang banyak sekali. Ya, nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Seandainya kita hendak menghitung nikmat Allah yang demikian banyaknya, yang bahkan tidak kita pinta ya pun dikasih, ya. Tidak kita pinta dikasih. Yang bahkan terkadang seseorang itu mendurhakai Allah, meludahi Allah, katakanlah seperti itu ya. Masih diberi rizki, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas Rahman dan Rahimnya. Nah, seandainya saja kita mau menghitung, pastilah tidak akan mampu. Ya, kalau kita sakit ya, jamaah sekalian, itu kita bisa merasakan hanya di dalam rongga mulut kita saja ya. Rongga mulut kita saja itu kita sudah menemukan banyak sekali nikmat. Kita tidak merasakan itu rasa manis ya, kita tidak merasakan itu rasa asin dan seterusnya. Oh, itu tidak ada nikmat. Semuanya berubah menjadi pahit. Itu baru satu nikmat. Baru di sini, baru di lidah itu sudah sekian banyak nikmat. Dicabut satu, kita baru terasa ya. Jadi begitu banyaknya nikmat Allah. Kalau kita tidak bisa bersyukur, maka benar sekali ya, sangat masuk akal jika dikatakan kita kufur ya, kita kufur, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur artinya tertutup kita ya, terhalang dari melihat nikmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian kali ini kita akan membahas tema yang sederhana-sederhana saja ya, sudah sering kita dengar, yaitu tentang makna dari Islam. Islam, agama kita, dinul Islam. Nah, saya tergugah untuk membahas tema ini ya, bermula pada saat saya menguji mahasiswa saya mengajar di sebuah kampus swasta ya. Itu salah satu ujian yang harus mereka ikuti adalah ujian Al-Islam. Sebelum mereka mengikuti ujian skripsi ya, semua harus ikut tuh ujian Al-Islam. Kalau tidak lulus, dia tidak bisa ujian skripsi itu ya. Karena namanya juga kampus Islam itu ya. Itu menjadi syarat pokok. Pertanyaan pertama saya ketika ujian teori adalah, Islam itu artinya apa? Islam itu maknanya apa? Islam itu apa ya? Tentu ini menjadi penting ya, karena sudah sekian lama kita menjadi seorang muslim. Nah, dapatlah itu jawaban, rupa-rupa jawabannya yang rata-rata tidak sesuai ya. Rata-rata tidak benar. Jadi menjadi ironis ketika kemudian sudah sekian lama kita mengaku sebagai seorang muslim ya, orang yang beragama Islam, nama dari agama Islam saja ya, namanya saja kita tidak bisa memahaminya, kan seperti itu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini penting untuk kita pahami ya, bukan hanya karena nama agama kita adalah Islam itu, tapi di dalam nama ini, di dalam kata Islam ini ternyata mengandung satu pesan yang luar biasa, mengandung satu pesan inti yang nama Islam ini bukan nama sembarangan ya, bukan nama sembarangan, tapi itu intinya sesungguhnya ya, itu intinya. Jadi kalau siapa itu yang bilang itu intinya inti,
core of the core. Ya, ada yang bilang gitu ya. Rasulullah kan gitu ya. Rasulullah itu luar biasa sekali ya, jamaah sekalian. Nanti saya akan kutip satu hadis yang pendek saja ya. Yang pendek saja yang ini menyimpulkan banyak hal. Jadi Rasulullah itu dikenal dengan sosok yang kalau bersabda itu ringkas tapi isinya sangat mendalam. Ya. Jadi setiap kata-kata Rasul itu sederhana tapi maknanya dalam sekali gitu ya. Misalnya saya ambil contoh dulu nih, ini supaya tertarik dengan hadis yang mau saya sampaikan nanti ya. Bahwa ini termasuk dalam rumpun hadis yang macam ini ya. Misalnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu ya. Itu juga Rasulullah memberikan satu kesimpulan inti sekali gitu ya dari yang banyak itu kemudian disimpulkan bahwa tujuan endingnya adalah akhlak, kan seperti itu. Itu kan berarti kan menyimpulkan dari yang banyak sekali itu ya menjadi satu tujuan yang sederhana gitu. Atau satu hadis yang sangat familiar sekali, tentu saja jamaah pasti juga tahu hadis ini, yang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah gitu ya, bahwa senyummu adalah sedekah gitu. Ya, itu kan simple sekali. Seperti bahkan kalau orang tidak memahaminya seperti remeh-temeh ya. Seperti remeh-temeh. Tapi ketika kita kaji dalam perspektif komunikasi, nah ini dia. Orang komunikasi melihat hadis ini, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, itu menjadi luar biasa sekali. Menjadi sangat luar biasa sekali. Ternyata tersenyum itu adalah simpul dari komunikasi yang luar biasa. Jadi itu semacam itu. Dan pada kesempatan ini saya sudah tidak akan membahas dua hadis itu ya, sudah terlanjur disebut lagi ya. Tidak apa-apa. Saya akan bahas satu hadis yang macam itu, juga simpel sekali tapi itu menyimpulkan segala aspek dalam Islam, hadis pendek yang berkaitan dengan pengertian Islam. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita. Inilah hadis Rasulullah yang berbicara tentang Islam yang menurut saya sangat penting ya. Kata Rasul, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Pendeknya sekali ya, pendek sekali ya. Bahkan sekali ngaji ini kita ya, hari ini kita ngaji itu langsung hafal terus. Ya. 3 hadis langsung hafal tuh ya. Ini hadis yang terakhir aja ini yang kita bahas. Ini pasti kita dapat menghafalnya dengan baik hari ini juga. Dan setelah pengajian ini pasti kita dapat menjelaskan itu makna Islam secara panjang lebar ya. Dan besok lagi bukan lagi saya ngisi pengajian tapi pemirsa semuanya jemaah itu ya. Itu karena paham gitu ya, karena paham apa yang dimaksud dengan Islam, bukan hanya arti katanya ya. Jadi apa tadi hadisnya? Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah. Rawahu Tirmidzi. Jadi Ra'sul amri, pokok dari segala hal gitu ya. Pokok dari segala urusan itu adalah al-Islam. Nah, al-Islam. Kemudian wa amuduhu, kemudian tiangnya, pilarnya gitu ya. Pilarnya adalah shalah. Jadi dua ini adalah inti sekali di dalam agama kita, dan bukan hanya di dalam agama kita ya, saudaraku sekalian. Ini adalah inti daripada kunci daripada kita hidup. Kan ajaran agama, ibadah, itu semua sebenarnya kan manajemen hidup. Itu manajemen hidup. Itu adalah manual produk, itu adalah aturan bagaimana kita memakai diri kita gitu ya. Artinya kalau kita nggak lakukan ya kita hidup di luar apa yang seharusnya. Kalau kita beli kendaraan ya, beli kendaraan kan ada tuh kita cari-cari tuh manual produknya ya, bagaimana menjalankan produk ini dengan baik gitu ya. Nah kalau kita nggak pakai itu berarti kita kan ngawur tuh hidup ya, berarti kan ngawur. Kayak orang main sinetron nggak lihat skrip, nggak lihat apa yang dikatakan oleh si sutradara. Oh itu kan ngawur, aktingnya kan improve semua. Nah ngaco kan, bingung. Nah nanti bingung tuh. Dalam perjalanannya itu bingung dia. Ini saya main apa sih? Saya peran apa? Bagaimana? Kan
orang hidup banyak yang salah acting ya. Ya jamaah sekalian, orang hidup banyak yang salah acting, mentok, kanan mentok, kiri mentok. Kenapa? Nggak tahu alur cerita gitu ya. Nggak tahu alur ceritanya. Nggak tahu skripnya, jadi hidupnya improve semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah ada skripnya. Nah, baik. Wah, ini kejauhan ke skrip ya. Baik. Nah, ini saya mau bicara skrip tahap satunya yang sangat sederhana sekali ya. Nanti skrip selanjutnya banyak. Ini rumus-rumus dalam menghadapi hidup. Ini yang practicable ya, practicable dan merupakan rumus one for all ya. Simple. Katanya simple is powerful. Ya, ini simple sekali. Ya, masih hafal nih, masih hafal. Pasti jamaah masih hafal nih. Langsung hafal hari ini hadis pendek ini ya. Dan langsung paham. Jadi apa? Pangkal atau pokok segala urusan itu adalah Islam. Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu as-shalah. Ya, sederhana. Terus apa pentingnya? Kita sudah tahu gitu ya. Sudah tahu nih. Bohong cuma Islam kok. Saya juga tiap ngaji sudah dengar dari kecil itu ya. Apa hebatnya? Nah, inilah perlunya kita berilmu. Bayangkan. Kenapa Rasulullah katakan bahwa pangkal segala urusan kok Islam ya? Kok bisa ya? Kok everything is Islam? Itu kan ya itu something banget gitu menurut saya ya. Jadi maksudnya apa gitu? Jadi kalau kita telah ini apa sih maksudnya gitu ya? Apa segala sesuatu itu beragama Islam? Enggak tepat ya. Jadi kita sedang membahas hakikat daripada arti Islam, bukan al-Islamu huwa dinullah alladzi jaa, bukan seperti itu ya, bukan agama dalam arti bukan sekedar agama yang diturunkan Allah dalam arti yang dibawa Nabi Muhammad, bukan sekedar itu, tapi makna substansi bahwa semua nabi juga Islam kalau ditelisik. Ya, makana Ibrahimu Yahudian wa Nasranian walakin kana hanifan musliman. Nah ini. Jadi maksudnya ini bukan only ya, bukan talk gitu kalau orang Jawa bilang ya. Hanya sedang ngomongin Islam alladzi risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi sedang ngomong substansi, sedang bicara dari ini filosofis. Baik. Jadi Rasul Amri Islam itu filosofis, bro. Ya, ini filosofis. Apa sih maksudnya? Nah, mari kita kasih tahu maknanya. Islam itu aslama yuslimu islaman. Itu kan artinya kita berserah diri. Tunduk al-inqiyad gitu ya. Ta'ah gitu ya. Artinya kan itu secara arti kata. Ta'at, tunduk. Apa hebatnya? Ya nanti dulu. Ya. Nah, taat ya cuma taat doang. Iya, nanti jangan doang dulu ya. Jadi artinya taat. Dia seakar kata dengan selamat. Nah, di situ ada taat, ada selamat itu ya. Berarti taat, selamat ini berkelindan. Satu akar kata dengan salam, damai, salam. Ya berarti di situ ada kedamaian. Oke, saya nggak usah jelasin lagi ya. Dari tiga kata itu kita sudah merangkai makna. Ya, ada merangkai makna. Di situ kita akan tunduk, selamat dan taat. Ya, tunduk, selamat dan taat ini berkelindan. Berarti tiga itu jika kita berislam itu ya, ada dapat semuanya gitu ya. Ada dapat semuanya. Nah, tapi kita kembali kepada makna generik, al-asli, yang aslinya ya, yang genuine. Yang genuine apa? At-ta'ah, al-inqiyad, ya taat itu. Taat berserah diri, berpasrah, ya, berpasrah itu adalah pokok segala urusan. Ya. Kok bisa pasrah, kok pokok dari segala urusan? Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Saudaraku jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, kita lanjutkan. Kita sampai pada kata makna generik daripada al-Islam tadi, yang taat, yang taat, yang tunduk, yang berpasrah. Terus apa hebatnya berpasrah? Ya. Kok itu menjadi pangkal segala urusan? Ini kan tinggi sekali ya, bahasa yang Rasulullah lontarkan ini tinggi sekali. Kalau kita nggak memahaminya secara filosofis sedikit-sedikit lah ya begitu ya, kita nggak nyampe nih
kok nggak nyampe, kok pasrah, kok pangkal segala urusan. Saya mau ambil ibarat seperti ini ya. Satu ibarat hikayah dalam Islam, satu secara umum ya. Ada bos, ada seorang bisnismen yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya ya. Sebangkrut-bangkrutnya. Bangkrut sekali. Itu ya, saya nggak menyebut namanya. Ini luar biasa, dia dari yang tadinya banyak uang kemudian habis-habisan sekian miliar dan semua orang ninggalin dia pada titik nol nih ya. Betul-betul sudah tidak ada harapan lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, coba ya jamaah sekalian, pada titik ini apa yang akan dipilih ya? Yang akan dipilih apa? Coba, dari orang yang hebat kemudian habis semuanya, segala hal, semua orang tinggalkan kita. Bahkan orang-orang tercinta tinggalkan kita. Orang nggak mau nengok kita ya. Ya, dengan hutang yang miliaran. Pilihannya ada dua nih, saya kasih pilihan. A adalah gantung diri. A adalah putus asa, udah stres ya, udah jadi orang gila aja gitu ya. Free. Free man, preman. Free man, udah bebas aja. Di jalan aja udah telanjang, itu free, orang nggak ada yang nagih lagi kan, karena orang ini adalah orang kena gangguan jiwa kan, itu ya paling mudah kan, seperti itu. Udah seperti itu ya. Atau yang kedua nih, B, pilihannya adalah dia berpasrah. Berpasrah. Ya Allah, ya Allah, saya pasrahkan kepadamu ya. Ini semua sudah terjadi, tapi saya punya Engkau. Ada Engkau ya Allah, yang maha membantu, yang maha melihat segalanya, yang maha bisa ya. Berpasrah seperti itu. Maka apa kata orang ini, yang terjadi selanjutnya apa? Maka di situ ada energi. Ada energi untuk bangkit ya, karena sudah berpasrah. Udah deh, kalau orang mau nagih deh. Salah satu ustadz kondang kita sering jelaskan ini ya. Udah biarin deh. Biarin, diusir deh. Nah, berpasrah tuh begitu ya. Jadi meletakkan diri sudah, pokoknya udah apa adanya tuh begitu. Dan kalau kita pikir di sini, itu berpasrah itu tidak identik dengan pasif ya. Malah di situ dia ada energi untuk bangkit, betul ya. Malah dia ada energi untuk bangkit, ada kekuatan untuk bangkit. Ada kekuatan kebebasan. Bayangkan, dari berpasrah, ternyata al-Islam berpasrah itu bukan energi pasif ya. Sama sekali bukan, tapi energi aktif. Itu bisa berarti bahwa kita menerima segala hal apa adanya. Itu berarti bahwa saya akan melakukan apapun untuk merubah keadaan ini, gitu ya. Jadi kalau kita pikir dalam itu, maknanya al-Islam itu bercabang menjadi energi yang aktif. Nah, baik. Ini adalah pada saat orang sudah tidak menemukan apapun pada titik nol. Artinya apa? Dalam konteks psikologi, ya, dalam konteks psikologi ternyata berpasrah itu adalah energi psikologi terdalam, terdasar, basicnya ya. Basicnya orang energinya ada pada pasrah. Ada pada pasrah. Nah, kalau orang punya pasrah, maka dia itu stabil. Dia stabil. Dia sukses tidak terlalu yang berbangga diri, dia jatuh tidak putus asa gitu. Jadi stabil aja tuh hidup. Karena dia berpasrah atas sesuatu, bahwa dia juga mengakui ada yang lebih di atas dirinya, yaitu Allah. Itu maknanya jadi berputar banyak seperti itu, coba camkan. Ya. Itulah kalau kita gali ternyata apa kata-kata Rasul yang sangat pendek, Rasul Amri Islam itu filosofis sekali, filosofis dalam sekali gitu. Kalau kita tarik ke ranah psikologi, saya kira kalau ada pemirsa yang ahli psikologi ini sangat paham sekali tentang ini ya. Oke, ternyata pasrah itu adalah energi manusia yang paling basic. Semua orang harus punya ini. Jika apa? Jika hidupnya ingin stabil. Karena sikap pasrah itu membuat orang mampu menghadapi segala hal dengan baik, gitu ya. Seperti itu. Jadi apakah orang muslim? Ya enggak, ini rumus manusia gitu ya. Ini berarti rumus manusia memang harus seperti itu, stand-by-nya harus seperti itu. Jadi pasrah itu seperti, kalau jurus itu seperti kuda-kuda. Jadi stand-by dalam diam tapi waspada gitu ya. Wah, kalau ada yang jago silat pasti paham ini ya, bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, satu ujung dari hadis ini ya, di ujungnya ini ya, closingnya hadis ini
ya, wa amuduhu sholah, dan tiangnya, pilarnya adalah sholat, ya, wa amuduhu sholah. Nah, pilarnya itu adalah sholat. Nah, jadi sholat ini adalah kalau dalam konteks hadis ini saja ya kita batasi, adalah sarana untuk kita mempunyai sikap ini, mempunyai sikap dasar hidup. Ini adalah sikap dasar hidup ya, bukan hanya nama dari agama kita ya, sikap dasar hidup. Dan caranya adalah dengan sholat. Nah, dengan sholat. Sholat itulah adalah cara atau latihan-latihan untuk membuat kita punya sikap itu. Jadi dalam konteks ini, sholat adalah kita sedang membina sikap dasar di dalam kita menghadapi hidup. Nah, sholat yang seperti apa? Saya akan kembalikan pada rumus psikologi ya. Kalau dalam psikologi ada namanya teori mindfulness. Nah, kalau yang belajar psikologi pasti ini bahasanya benar apa nggak tahu nih. Saya bukan orang psikologi. Mindfulness itu melakukan sesuatu itu dengan menikmati, Seringkali yang membuat kita stres adalah kita melakukan sesuatu tapi pikiran kita di tempat lain. Betul ya? Kita makan, tapi pikiran kita kerja di tempat lain. Makanan kagak bakal enak tuh. Kagak bakal enak dan nggak jadi vitamin. Nggak jadi gizi itu ya. Nah, sebenarnya dalam konteks Islam tuh mirip sama. Nah, kalau kita sholat juga mindfulness sholat. Jadi sholat, nikmatilah sholat. Supaya apa? Supaya energi kepasrahan ya yang menjadi ra'sul amri itu masuk ke dalam diri kita dan kemudian mengendalikan hidup kita sehari-hari. Ya, kita ulang lagi hadis pendek ini, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu sholah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.